Oke. Kali lagi di sini jadi. Oke, halo. Kak Jika mungkin seperti apa nih, ini filmnya luar biasa banget. Terima kasih. Kesulitannya apa sih yang paling luar biasa? Banyak banget kesulitannya karena memang film ini pertama berlatar belakang di Indonesia tahun 1946, di mana film ini dibuat berangkatnya juga terinspirasi dari diadaptasi dari bukunya Muhammad Lubis, Bapak almarhum Muhammad Lubis yang ditulis tahun 1950-an dan diadaptasi menjadi film ya. Dan karakter Isa ini adalah karakter yang mempunyai multidimensi, artinya mempunyai layer yang sangat banyak sekali. Dia harus berperang memperjuangkan kemerdekaan, dia harus berperang memperjuangkan batinnya, dia juga harus berperang untuk memperjuangkan bagaimana cara menafkahi keluarganya di zaman yang belum merdeka. Dia mempunyai traumatis sendiri yang sehingga mempengaruhi kehidupan pernikahan karena dia tumbuh di zaman perang. Ya. Banyak banget karena ya banyak baca buku juga kan, karena melalui riset juga selain baca buku dari motor Inggris, baca beberapa buku juga di tahun 1940. Ada beberapa sih memang. Tapi ini ada ini nggak sih relate untuk keluarga sama-sama seorang ayah katanya Ya. tadi ya? Seperti apa? Ya kedekatannya adalah aku sama Isa ya sama-sama seorang bapak dan seorang suami dan juga family man ya. Ya gimana caranya memperjuangkan segala sesuatunya demi keluarga. Waktu itu sulit banget karena sebelumnya memang aku tuh belum pernah mencoba alat musik biola. Aku bisa main gitar, tapi aku tuh belum pernah pegang biola itu seperti apa. Jadi workshop biola itu lumayan memakan waktu, memakan energi, tapi bikin saya juga semangat karena sesuatu tantangan ya. Dua bulan tapi lumayan intens. Jadi dalam sehari itu kami tuh ada 3 workshop. Jadi pertama dibagi-bagi ke dalam sehari ada workshop fisik, workshop fighting, workshop musik itu biola kan. Ada workshop dialek itu ada guru bahasa, ada guru bahasa Belanda. Awalnya kami belajar bahasa Minang, tapi full Minang. Tapi akhirnya Molly pinginnya adalah ada logat, ada nada Minangnya, tapi pakai dialek bahasa Indonesia yang terinfluence Belanda. Sampai kapan juga? Udah sampai kapalan ini sampai benar-benar Efeknya ada nggak mungkin? saya bawa biolanya benar harus jadi milik lah, maksudnya kayak karena bisa di sini juga seorang guru biola kan, pandai bermain biola dikit. Alat itu yang harus saya alat yang saya jadi keputusan sudah main dari Pak Palasido dan beberapa hotel kasih PR sama guru biola ini gimana cara melancarkan, karena pegang biola itu juga memang harus benar-benar lentur sehingga kalau kaku dan itu dua-duanya punya kesulitannya sendiri karena senjatanya sendiri itu juga senjata yang saya pernah pegang senjata tapi belum pernah pegang senjata zaman dulu yang seperti Isa pegang. Dia menggunakan pistol Luger, itu gimana cara safety itu juga sangat berbeda. Tapi juga ada tim safety yang selalu menjaga karena kita memakai senjata yang bersama. Juga ada senjata yang laras panjang, itu benar-benar pistol yang zaman dulu yang dipakai di tahun 1940. Alhamdulillah sekarang masih bisa keranjingan dengan Jadi keranjingan sih enggak, biolanya masih ada di rumah gitu. Tapi kalau disuruh main lagi mungkin ada masih bisa. atau apa yang Kita pulang terus soalnya kan memang orang di sini lagi memang kita udah pulang beberapa biar sholatnya nggak Terus kondusif. nggak berarti sempat dipanggil ke bukannya lagi pas aku mendapatkan apa ya maksudnya kayak
PD-nya tuh ketika istri atau anak aku kan di rumah kan jelasin gimana udah enak kan dengernya belum nggak enak Oh jadi istri sama menilai gitu karena kan ya? di rumah Ah. karena kan di rumah sampai malam sampai akhirnya udah nanti cukup gitu istirahat dengan malam juga kan. Nah Kak Jiko ini sekarang kayaknya badan makin jadi olahraga terus atau seperti apa nih? Film juga atau gimana sih? Kalau olahraga memang kebetulan saya seorang aktor harus jaga performance juga. Kadang-kadang kan kita dibutuhkan aktivitas fisik yang cukup tinggi ya ketika menjalani proses syuting supaya gak gampang cedera. Ini memang olahraga adalah salah satu kebutuhan. Kemarin juga melakukan olahraga yang cukup intens untuk memperdalam peran di perang kota. Karena kebetulan saya harus menurunkan berat badan sekitar 10 atau 11 kilo. Sekarang dinaikin lagi atau gimana? Sekarang di maintain aja supaya ketika ada peran-peran lain lagi yang kira-kira harus berat badannya nggak terlalu besar, jadi aku nggak terlalu jauh untuk kejar. Ini kan sekarang kebetulan Tapi ini makin jadi nggak sih otot apa segala macam kayaknya makin gagah banget nih. Kalau makin jadi itu pasti bonusnya karena kan memang olahraga secara teratur, dijaga pola makannya juga, istirahatnya juga, itu memang udah pasti otomatis bonusnya. Ada goals yang mau dicapai nggak sih Kak, untuk badan sendiri? Goalsnya yang paling penting sehat, nggak gampang cedera, nggak gampang capek, dan juga ketika olahraga aku jadi lebih fokus. Kadang kan namanya syuting itu kan kita kan harus berulang-ulang ya, adegannya dilakukan tuh berulang-ulang. Banyak sekali adegan yang berulang-ulang, apalagi kalau tadi teman-teman nonton ada adegan fighting di hujan malam itu lumayan berulang. Kalau kita kehilangan possibility bisa kehilangan kontrol, bisa kena pukul. Dan apalagi hujan kan kelihatan juga nggak terlalu clear ya, nggak bisa kontrolnya kadang karena kita kedingin itu kan jadi kontrol kita berkurang. Nah manfaat dari olahraga itu menjaga fokus konsentrasi dari lagi sinetron jauh-jauh karena kan tahun 2023 ya aku syuting film Perang Kota dan kebetulan dia rilisnya di tahun 2023. Memang prosesnya panjang Perang Kota karena kolaborasi dari ada 6 negara ya, maksudnya yang ngerjain volley-nya aja ada di Prancis. Kemarin final mixing-nya juga ada di Kamboja, mereka ada di Finland. Makanya prosesnya sangat panjang sehingga panjang. Menjalani olahraga apa sih rutinnya mungkin berapa kali dalam seminggu? Sebenarnya olahraga yang simpel yang bisa dilakukan di mana aja. Karena kesibukan aku memilih calisthenics karena bisa dilakukan di mana aja, bisa di rumah atau misalnya lagi syuting atau bisa di penginapan atau bisa langsung di lokasi syuting. Tidak memakan waktu, aku harus pergi ke gym. Kalau memang pergi ke gym. Berarti seminggu berapa kali? Seminggu 3 kali. 3 kali olahraga dan hari aku bisa 2 sampai 3 kali. Itu cara jaga kesehatan Kak Jiko kan? Benar, penting banget karena semakin bertambah usia, semakin rajin berolahraga itu sangat penting. Karena ya seperti yang aku bilang tadi lah, menjaga stamina, jadi membantu performance aku. Tapi sebelum pernah sakit juga ya? Iya, sebelumnya juga kan pernah sakit dan aku merasain manfaatnya ketika olahraga imun aku juga lebih kuat. Oh, dia senang banget karena tadi biasanya aku main gitar ya sama Suri kan, suka nyanyi di rumah. Jadi aku bawa alat musik seperti gitar tapi kecil tapi pakai stick itu dia pakai. Coba mainin. Awalnya kan do re mi fa sol la si gitu. Mungkin komentar dia Yang jadi penilai. Kalau nggak dia istri aku lagi. Kita jadi penonton setia lah di rumah. Aku ulang-ulang kan. tapi gimana sih ini disebut family man banget? Ya. Family man banget. Emang aku nyamannya selalu di rumah sih. Menurut aku kayak tempat apa ya, kenyamanan aku ada di situ. Berarti nggak suka nongkrong soalnya di rumah aja kumpul sama keluarga. Aku lebih senang spend time sama keluarga sih. Biasanya spend time keluarga yang paling favorit Ngapain apa? aja ya, maksudnya kayak nggak kemana-mana pun di rumah, kita masak, kita nonton, itu udah Besti.
sangat berkualitas, sangat maksudnya sangat kualitas. Beda nggak sih Kak, mungkin dari Kak Jiko yang dulu sama yang sekarang gitu, udah punya anak, punya keluarga, apa keluarga kalau dulu mungkin suka keluar rumah, nongkrong atau gimana gitu? Ya bedanya ya sekarang ya udah punya keluarga ya soalnya ya kayak gitu. Ya pasti kan semakin bertambahnya usia juga pasti orang kan semakin bertumbuh. Berarti waktu itu tentang meninggal dunia sejak kapan itu? Ya aku juga tadi baru dengar ya di backstage tadi kan pasti nggak nyangka ya